Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita ungkapkan dengan Kidung Jemaat 59. Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging dan pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya
ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema ibadah sebagai alat pemeliharaan Allah. Saudara yang terkasih, apa toh yang disebut dengan pemeliharaan Allah itu? Banyak orang Kristen yang berpendapat bahwa pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia itu selalu dikaitkan dengan kebahagiaan, dengan berkat. Ketika saya akan menerima pelayanan pengakuan percaya atau CD, pada waktu itu saya diajari dengan katekismus Heidelberg yang mengajarkan tentang pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah yaitu kekuatan Allah yang maha kuasa
yang hadir di dalam kehidupan segala makhluk ciptaannya. Seakan-akan Allah itu memelihara kehidupan umatnya dengan tangannya dan kemudian memerintahnya sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan juga sakit, kekayaan ataupun sebaliknya kemiskinan, dan segala hal yang tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi kesemuanya itu terjadi oleh karena kehendak Bapa di dalam kehidupan umatnya. Jadi pemeliharaan Allah yang dimaksud adalah berbicara tentang otoritas atau kuasa Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan manusia, di dalam segala kondisi yang dialami oleh umat Tuhan. Pemeliharaan Allah dalam segala hal artinya tidak ada satupun yang terlepas dari perhatian dari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala kondisi orang percaya itu dituntun oleh Allah dan bergantung kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, baik itu ketika musim hujan, musim kemarau, ketika merasakan kelimpahan rezeki berkat dari Tuhan, atau sebaliknya ketika kekurangan, pada saat saudara dan saya sehat, pada saat saya dan saudara sakit, ataupun ketika kita merasakan berkat, diberikan kekayaan, atau ketika kita miskin, Allah Sang Khalik itu selalu memelihara kehidupan saya dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia digambarkan di dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kebun anggur adalah tempat tanaman anggur dibudidayakan. Kebun anggur biasanya terletak di lereng bukit, berbatu, dikelilingi kemudian pagar pelindung supaya aman. Sebuah menara juga dibangun di situ sehingga para penjaga dapat mengawasi datangnya pencuri atau binatang-binatang pengganggu. Karena saat itu tanaman anggur sudah mulai berbuah dan siap dipanen, dibutuhkan perhatian, dibutuhkan perawatan yang ekstra. Akhirnya saudara, sang pemilik membutuhkan cukup banyak pekerja untuk merawat kebun anggurnya itu. Pekerja-pekerja itu diupahi sedinar sehari. Ketika saya membaca firman Tuhan ini ada kesal saya. Kenapa? Ketika kemudian di situ ternyata ada ketidakadilan di mana pekerja yang pertama sampai pekerja yang terakhir diberikan upah sedinar. Tetapi saudara, mari kita belajar lebih jauh dari firman Tuhan ini. Dalam cerita dikatakan bahwa pemilik kebun anggur pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar. Setelah ia mendapat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia kemudian menyuruh pekerja-pekerja itu untuk masuk di kebun anggurnya. Pada saat itu saudara, situasinya serba susah dan sulit. Mereka adalah buruh lepas yang tentu mengharapkan pekerjaan tetap. Jadi bisa dibayangkan ketika si tuan itu datang dan mencari pekerja-pekerja dan kemudian ditawari pekerjaan, ada sukacita, ada kegembiraan yang mereka rasakan. Mereka beruntung. Beruntung kenapa?
Karena diberikan pekerjaan oleh si pemilik anggur dan diberikan upah 1 dinar. Upah sehari waktu itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ini berarti pemilik kebun anggur keluar lagi untuk mencari pekerja yang semakin dibutuhkan. Golongan pertama itu golongan yang bersukacita, dan kemudian ada pula orang-orang yang diajak bekerja di kebun anggur itu. Tentu saudara, ketika pendekatan penafsiran firman Tuhan ini dengan pendekatan teks dan konteksnya, kita bisa merasakan bahwa orang-orang yang berada di pasar itu sangat senang sekali mendapatkan pekerjaan. Mereka khawatir, takut tidak mendapatkan pekerjaan ketika mendapatkan tawaran dari si pemilik kebun anggur. Pasti mereka merasakan sukacita, ayem, tentrem, karena mereka bisa merawat, bisa mencukupi istri dan anak-anaknya di rumah. Selanjutnya saudara, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, pemilik kebun anggur itu pun pergi sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Para pekerja yang mendapat pekerjaan akan mengalami deg-degan lebih daripada golongan 1 dan 2. Mereka membayangkan bahwa dari pagi sampai siang menjelang sore mereka belum mendapatkan pekerjaan apapun. Pasti kekhawatiran mereka terjadi, anak-anak dan istri mereka, anggota keluarga mereka akan merasakan kelaparan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ketika mereka diberikan pekerjaan, golongan pekerja yang mendapat pekerjaan kurun waktu itu, rasa syukurnya lebih banyak daripada yang pertama, kedua. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasakan bahwa hampir tidak mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Kira-kira pukul 5 petang ia pun keluar lagi dan melakukan sama seperti yang tadi. Pukul 6 sore kita membayangkan bahwa golongan yang keempat ini saudara, golongan yang keempat, sukacitanya lebih daripada yang pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa bisa begitu? Nyaris tidak mendapatkan pekerjaan. Boleh dibilang nganggur. Mungkin mereka sudah melihat matahari terbit dari timur dan kemudian surut di sebelah barat. Tidak ada makanan di rumah, tidak ada apapun yang mereka bisa santap di rumah. Dan ketika kemudian mendapatkan pekerjaan, mereka bersyukur ketika pemilik kebun anggur menawarkan pekerjaan. Barangkali saudara, ketika harus disuruh untuk bekerja lembur pun, mereka pasti mau dan siap karena memperhitungkan bahwa anggota keluarga yang ada di rumah mereka pasti bisa makan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semenjak bulan Juli sampai pada bulan September, 6 September 2020, gereja yang saya layani di GKJ Kebon Agung sudah mengadakan ibadah tatap muka, offline. Tetapi dalam perkembangannya akhirnya harus kembali online. Karena ada kurang lebih sekitar 1 kilo dari gereja, ada yang terdampak terkena virus COVID-19. Ada kekecewaan, ada rasa sedih, harus kembali ke rumah ibadah di rumah-rumah. Tetapi barangkali hal ini memang kemudian harus kami pergumulkan. Kenapa? Karena yang namanya ibadah saudara, itu tidak melulu hanya ibadah di gedung gereja. Tetapi ibadah
itu pun harus kembali di dalam kehidupan di mana keluarga-keluarga di tempatnya masing-masing, di rumah masing-masing. Jika demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah itu dapat dimengerti sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar terus melakukan refleksi di dalam kehidupan setiap saat. Sikap sadar yang dimaksud yaitu menerima, menjalani dan memaknai kenyataan hidup di dalam pekerjaan, di dalam persoalan, di dalam pergumulan hidup, beban, derita, pertentangan, sehat dan sakit dan selanjutnya. Bahkan juga di dalam kematian pun kita tidak dapat memisahkan Allah yang selalu memelihara kehidupan umatnya dengan setia, Allah yang selalu bekerja atas kehidupan umat yang selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, patut kita renungkan bahwa Allah itu tetap memelihara kehidupan umatnya, sekalipun umat itu kadang-kadang bersungut-sungut atau sangat mungkin kecewa atau marah kepada Allah, tetapi Allah itu tetap setia di dalam kehidupan umatnya karena Allah itu adalah Allah yang adil. Membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita. Bekerja itu adalah ibadah. Ketika membaca firman Tuhan ini dan kemudian merefleksikannya, tentu ketika saya membaca, saya merasa jengkel, merasa kecewa kenapa firman Tuhan berbicara seperti itu, tetapi kemudian kita bisa belajar pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan menuntut disiplin, menuntut waktu kerja yang baik, berelasi dengan saudari-saudara yang lain atas kita. Dan itu adalah kemampuan menghayati, mengevaluasi kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu. Ada 3 indikator seorang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati pemeliharaan Allah, yaitu ketika menjalani kehidupan ibadahnya sehari-hari. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dikatakan demikian, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang namanya ibadah itu ketika kemudian menjalani kehidupan sehari-harinya dengan bersikap positif, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tidak kemudian menyalahkan Tuhan dengan mengatakan aku ini orang sial, tidak. Tetapi justru kemudian menghayati, melandaskan kehidupan kita itu di dalam anugerah Allah. Kalau yang terjadi seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya meyakini bahwa pemeliharaan Allah yang kita rasakan seperti yang kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2 sampai 15, Allah menuntun bangsa Israel eksodan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika di padang gurun pun Allah merawat mereka, Allah melawat mereka, memberkati mereka, diberikan makan, dan mereka dikenyangkan oleh Tuhan. Itu penghayatan saya, mestinya juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang ada di jemaat GKJ Jatimulyo secara khusus, demikian juga kepada jemaat-jemaat yang lain, agar kita memiliki orientasi hidup untuk Kristus, dijalani bersama dengan Kristus, tetap setia, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa ibadah kita itu adalah ibadah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan kita sekalian.
Tuhan yang baik selalu memberkati saudara dan melindungi saudara, mengucap syukur atas karya-karya Tuhan. Amin. Mari kita memasuki saat hening bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami naikkan segala syukur kehadirat-Mu. Saat ini Engkau berkenan untuk memberitakan sebagian dari firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur kehadirat-Mu bahwa di dalam ibadah yang kami lakukan, ibadah kami di setiap hari, setiap saat, merupakan bentuk pemeliharaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Peliharalah kami ya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami merasakan penyertaan dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.